Sidang perkara nomor 112 garis miring PUU 20 garis miring 2022 akan segera dimulai. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 112 garing PUU strip 20 garing 2022 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden. Untuk keterangan Presiden atau kuasa hukumnya dibacakan pada sidang berikutnya. Selanjutnya dari pihak terkait DPR yang akan menyampaikan keterangan, kita langsung mendengarkan keterangan DPR oleh Ibu Nur Ana Putri Wahyuni. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin saya akan membacakan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pokok perkara nomor 112 garing PUU 20 garing 2022 Jakarta 7 Februari 2023 kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan surat keputusan pimpinan DPR nomor 40 PIM garing 2 garing 2021/2022, pimpinan DPR RI menugaskan kepada Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI hadir dalam persidangan hari ini. Nama Nur Ana Putri Wahyuni SHMH nomor anggota A343 bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 253112 garing PUU garing PAF (MK) garing PS garing 01 garing 2023 bertanggal 24 Januari 2023 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya disebut MK terkait dengan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Arya Dita Pranatayuda SHMH sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elinda Rosita Dewi SHMH dan Alia Nabila Adistia SHMH selanjutnya disebut sebagai pemohon. DPR RI dengan ini menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian material terhadap Undang-Undang KPK yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 112 garing PUU strip 20 garing 2022 sebagai berikut. Poin pertama yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang KPK yang dimohonkan pengajuan material terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam permohonan akuo, permohon mengajukan pengajuan material terhadap pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK yang berbunyi untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Poin E, berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun dalam proses pemilihan. Pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua berbunyi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
Pemohon menyatakan bahwa pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua bertentangan dengan komisi pasal 28D ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya, pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusional telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan AKUO yang pada intinya beberapa poin A, B mohon dianggap dibacakan yang mulia. Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Keterangan dari DPR RI. Yang pertama yaitu ada kedudukan hukum. Terkait dengan kedudukan hukum pemohon dalam pengujian Undang-Undang AKUO secara material, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara dalam perkara pengujian undang-undang yang sejalan dengan putusan MK perkara nomor 006/PUU/2/2005 yang putusan perkara nomor 001/PUU/5 dan mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. DPR RI berpandangan bahwa pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum legal standing karena tidak memenuhi ketentuan pasal beserta penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara material. Yang kedua yaitu ada pandangan umum DPR RI. Persyaratan agar seorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tata tertib administrasi dan wujud kepastian hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan usia suatu jabatan adalah lembaga negara tersebut di antaranya. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang MK, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi calon hakim konstitusi dengan batas usia paling rendah 47 tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, persyaratannya untuk dapat menjadi Hakim Agung berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, persyaratan usia menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan adalah minimal 35 tahun. Selanjutnya, pemohon mendalilkan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua karena tidak memenuhi syarat batas usia sebagaimana diatur dalam pasal 29 huruf E. Undang-Undang KPK perubahan kedua, pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya perbedaan peraturan mengenai batas usia pimpinan KPK pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang KPK perubahan kedua justru dengan petitum pemohon yang meminta MK untuk memberikan penafsiran baru terhadap mengenai pasal AKUO. Hal ini memiliki konsekuensi hukum persyaratan batas usia yang diatur oleh pembentuk undang-undang menjadi tidak jelas dan tidak dimaknai telah berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Bahwa pemohon berdasarkan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua, pemohon dirugikan selama 1 tahun dibanding dengan masa jabatan lembaga non-kementerian lainnya, sehingga pengaturan tersebut diskriminatif terhadap dalil pemohon tersebut. DPR RI berpandangan bahwa pemohon perlu memahami terlebih dahulu makna diskriminatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang HAM yang menyatakan penjelasan diskriminasi mohon dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa DPR RI merujuk pada pendapat hukum MK yang telah beberapa kali menguji pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara. Pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia Undang-Undang
Dasar 1945 tidak menentukan batas usia minimum tertentu untuk menduduki suatu jabatan dan aktivitas pemerintah. Berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan MK nomor 6/2021, nomor 2/2017, nomor 3 sampai dengan nomor 74/2014, nomor 5/2012, nomor 4/2011, nomor 7/2011 dan nomor 15/2007. Penentuan batas usia dalam undang-undang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. MK menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai poin penting pertimbangan hukum MK terkait dengan penentuan batas usia sebagai berikut. Mohon dibacakan yang mulia. Pemohon mendalilkan ketentuan pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK perubahan kedua secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK karena norma yang diharapkan menjadi independen KPK dan program kerja tidak dapat dilaksanakan. Ada dalam perbaikan permohonan. Terhadap dalil permohonan tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut. Perubahan terhadap kedudukan KPK bukanlah tanpa sebab berdasarkan putusan MK nomor 36 tahun 2017. KPK termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengetahuan kekuasaan manapun. Sebagai sebuah lembaga, KPK sebagai komisi independen negara diberikan kewenangan pro justice dalam melakukan tindakan pidana korupsi. Hal ini pula yang menjadi salah satu perhatian pembentuk undang-undang dalam rumusan ketentuan dalam Undang-Undang KPK perubahan kedua. Selanjutnya, pemohon mendalilkan pada intinya membandingkan ketentuan mengenai jabatan hakim konstitusi yang tidak memenuhi kriteria batas usia tetapi dianggap memenuhi syarat secara hukum menurut undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 87 Undang-Undang KPK dengan ketentuan Undang-Undang KPK perubahan kedua yang tidak memberikan pengaturan serupa bahwa menyamakan suatu perbedaan atau membedakan suatu sama yang lain itu bentuk ketidakadilan. Selanjutnya, pemohon dalam permohonannya mendalilkan secara kelembagaan baik KPK yang memiliki perbedaan masa jabatan dengan masa kelembagaan, baik KPK memiliki perbedaan masa jabatan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya, menimbulkan masalah hukum tentang status, kedudukan dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan kriteria atas status kedudukan dan derajat lembaga negara berdasarkan dua kriteria, yaitu kriteria hierarki bentuk hukum normatif yang menentukan kewenangan dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjangan dalam sistem kekuasaan negara. DPR RI memberi keterangan bahwa MK tidak pernah membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan, pemberlakuan ketentuan pasal-pasal AKUO tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Petitum DPR RI. Berdasarkan dalil-dalil di atas, DPR RI memohon kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing sehingga pemohon AKUO harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua yaitu menolak permohonan AKUO untuk seluruhnya. Yang ketiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Yang keempat, menyatakan pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Pidana Korupsi tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Hormat saya
yang nama tim kuasa DPR RI Nur Ana Putri Wahyuni SHMH nama anggota yaitu A34. Demikian keterangan DPR RI yang saya bacakan. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur Ana Putri Wahyuni. Apakah ada penambahan mungkin pendalaman atau mungkin sudah cukup? Ada yang mulia. Baik, sekiranya nanti ada yang perlu ditambahkan dalam keterangan, akan ada staf yang mencatat. Siap yang mulia, ada tim yang lain yang mulia. Ya, baik. Dari Hakim Mauda 1 atau Hakim Mauda 2 ada penambahan? Ada yang mulia. Hakim Mauda 1 dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Terima kasih Ibu Nur Ana atas penjelasannya. Saya menambahkan sedikit keterangan dari Ibu Nur Ana terkait pasal 34. Dalam pasal 34 ini kan sebenarnya dari awal norma ya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan substansinya sudah ada pada waktu undang-undang ini dilakukan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini kan norma itu tidak mengalami perubahan. Sementara kita tahu bahwa waktu undang-undang ini dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 itu kan belum ada pimpinan KPK. Kemudian ketika mengalami perubahan, kan sebenarnya ada dampak terhadap peralihannya, yaitu ada semangat peralihan di dalamnya karena terdapat frasa yang terkait dengan dapat dipilih kembali. Jadi ketika norma itu masih awal, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, itu sebenarnya tidak ada kasus konkret. Selanjutnya, setelah mengalami perubahan, terdapat kasus konkret. Sementara itu tidak diatur peralihannya. Karena itu, apakah dalam pembahasan terkait dengan perubahan pasal 29 atau setidak-tidaknya dalam risalah ini terdapat kaitannya dengan pasal 34 atau tidak? Karena kalau kita cermati ini, sebenarnya kalau pada awal Undang-Undang Nomor 30 itu tidak ada dampaknya, tetapi ketika ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini ada kasus konkret yang beririsan. Nah, itu saja untuk Ibu Nur Ana. Saya kira itu juga untuk pemerintah nanti dalam memberikan keterangannya, bila ada pembahasan terkait masalah ini bisa ditambahkan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi itu tambahan yang harus disampaikan dalam tambahan keterangan nanti Ibu Nur Ana Putri Wahyuni. Apakah Marti? Yang mulia, saya akan mengecek risalahnya kembali yang mulia. Ya, baik. Terima kasih. Untuk keterangan Presiden akan dilakukan pada sidang yang akan datang. Sekaligus kami akan meminta keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM dan pihak terkait KPK pada sidang yang akan datang, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Izin yang mulia. Baik, silakan. Tadi yang mulia menyatakan bahwa ingin meminta keterangan Kemenkumham dan KPK. Ini maksudnya apa Kemenkumham itu menjadi pihak terkait atau satu kesatuan dengan keterangan Presiden yang mulia? Ya, baik. Kalau mau bagian dari pemerintah silakan. Tapi nanti pihak terkait dari KPK tersendiri ya. Baik, sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian sidang hari ini ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Sidang perkara nomor 112 garis miring PUU strip 20 garis miring 2022 akan segera dimulai. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 112 garing PU strip 20 garing 2022 dengan agenda mendengar keterangan dari Presiden dalam hal diwakilkan oleh Menkumham dan dari pihak terkait KPK. Apakah pihak tersebut hadir dalam persidangan hari ini? Hadir yang mulia. Baik, untuk kuasa Presiden, siapa yang mau menyampaikan? Baik, saya yang mulia yang akan menyampaikan keterangan dari Presiden, perwakilan dari Kemenkumham. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang mulia, sebelum pemerintah membacakan keterangan Presiden, dapat kami sampaikan hadir mewakili pemerintah, rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana Presiden memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan saya sendiri, Maya Karisnawati yang mulia, akan membacakan keterangan Presiden terkait dengan permohonan huruf 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KPK. Terhadap pasal 28B ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mulia, sebagaimana tercatat di dalam Register Nomor 112 garing PUU garing 20 garing 2022 dapat disampaikan keterangan Presiden atas permohonan ini. Yang pertama, terkait dengan pihak permohonan pemohon. Pihak permohonan pemohon sebagaimana disampaikan tadi di dalam pasal 29 huruf A dan pasal 30 Undang-Undang KPK yang berbunyi yang mulia, pasal 29E untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Huruf A-nya, yang pertama yaitu berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Kemudian pasal 34-nya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan yang dianggap bertentangan dengan pasal 28B ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 281 ayat 2 dianggap telah dibacakan yang mulia. Kemudian pada intinya, dalil para pemohon mengatakan bahwa ketentuan akuo dianggap menghalangi, merugikan, dan menegasi kepentingan pemohon utamanya di dalam untuk mencalonkan diri, kemudian dianggap mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan KPK untuk Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi karena terhalang oleh ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Oleh karenanya, pada intinya pemohon mengharapkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana di dalam petitum permohonannya agar pasal 29 huruf E dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihannya. Kemudian pasal 34 juga yang mulia dianggap atau dimohon untuk konstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai pimpinan. Saya ulangi, apabila tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Itu petitumnya pemohon. Maka yang mulia, sebagaimana lazimnya di dalam memberikan penjelasan di dalam persidangan yang mulia, maka yang pertama terkait dengan kedudukan hukum pemohon. Terkait dengan kedudukan hukum pemohon bahwa pemerintah sekali lagi dengan mendasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Maka pemerintah menyarankan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya. Apabila pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak terkait dengan permohonan yang hari ini sedang disidangkan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Kemudian Yang Mulia, selanjutnya penjelasan pemerintah terhadap materi perundangan, materi permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Pertama, bahwa pasal 29 huruf E Undang-Undang Akuo mengatur mengenai batas usia untuk dapat diangkat dan dipilih menjadi pimpinan KPK.
Yang paling rendah yaitu 50 tahun dan paling tinggi yaitu 65 tahun pada proses pemilihan. Maka dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, sehingga perlu diatur dan ditentukan syarat-syarat sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif. Memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh pemenuhan syarat tersebut atau yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintah yang bersangkutan. Tentunya tidak mengandung unsur yang sifatnya diskriminatif, sehingga penentuan batas usia minimal dan maksimal dalam ketentuan AKUOS diperlukan sebagai penentuan kriteria atau syarat yang berlaku secara umum atau tidak diskriminatif menurut pemerintah. Yang kedua, bahwa ketentuan yang terkait dalam pasal 34 Undang-Undang AKUOS menurut hemat pemerintah yaitu tidak termasuk dalam pasal ini, bukan termasuk pasal yang dilakukan perubahan di dalam undang-undang tersebut karena eksistensinya menurut pemerintah dianggap masih relevan dan tidak berlaku. Oleh karenanya tidak mengalami perubahan. Namun demikian, bahwa ketentuan tersebut mengalami pemaknaan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, memegang jabatan selama 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Sebagaimana kita perhatikan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Register nomor 5/PUU 9/2011 yang kita tahu pada saat itu terjadi kekosongan pimpinan KPK. Kemudian bahwa penentuan masa jabatan selama 4 tahun ternyata tidak disamakan dengan lembaga-lembaga yang lain karena tentunya pembentuk undang-undang memiliki alasan yang berbeda di satu lembaga negara dan lembaga negara yang lainnya. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, yang ketiga, oleh karena itu menurut hemat pemerintah, ketentuan AKUOS tidak bersifat diskriminatif karena kesamaan dan kesejahteraan di hadapan hukum, bukan berarti menunjukkan semua hal dalam posisi yang sama tanpa adanya perbedaan, melainkan memberikan perlakuan yang sama bagi siapapun di hadapan hukum. Kemudian adanya perbedaan pengaturan mengenai batas usia pimpinan KPK pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang KPK. Perubahan kedua tentunya dibuat oleh pembentukan undang-undang. Dalam hal ini DPR bersama Presiden tentunya dengan mempertimbangkan aspek dan kondisi yang ada pada sidang undang-undang itu dibahas di DPR. Yang keempat yaitu merujuk pada pendapat hukum Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali di dalam putusannya bahwa persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan pada lembaga negara itu diputus beberapa kali di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Antara lain putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU/2016, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU/109/2021, kemudian nomor 2/PUU/17/2017. Kesemuanya mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana pembentukan undang-undang mengambil satu pilihan dalam menentukan putusan usia untuk menjadi calon atau menduduki jabatan di lembaga negara tersebut. Terakhir yang mulia, sebagai petitum, maka berdasarkan penjelasan atau argumentasi di atas, pemerintah memohon keduanya yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan pasal 20D ayat 28D ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan-putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima keterangan Presiden secara keseluruhannya. Yang kedua, tentunya pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah seseorang incumbent yang sekarang menjadi komisioner KPK yang terhadap untuk ikut di dalam kompensasi atau pencalonan kembali yang kedua kali. Dan ketentuan tersebut, apakah ketentuan tersebut dianggap bertentangan atau tidak, kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Yang Mulia, tentunya kami memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya di dalam memeriksa permohonan pengujian AKUOS di atas, atau dengan istilah ex aequo ad bono,
Demikian Yang Mulia penjelasan pemerintah di sidang yang terhormat di Mahkamah Konstitusi ini. Jakarta, 21 Februari tahun 2023. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Maya Eka Krisnawati. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Maya Eka Krisnawati. Sekarang silahkan dari pihak terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin kami menyampaikan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas pengujian pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pasal 28 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat pada hari ini Jumat tanggal 21 Februari 2023 yang bertanda tangan di bawah ini nama Arya Dita SHMH, jabatan Kepala Biro Hukum, alamat Jalan Kembang Harum, Kaf 4, Kalipancur, Semarang, kode pos 50183. Dalam hal ini bertindak atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan surat kuasa nomor 6 garis miring HK 06 garis miring 01/55 garis miring 02 garis miring 2023 tanggal 20 Februari 2023 yang selanjutnya disebut memberi keterangan dalam perkara nomor registrasi 112 garis miring PU strip 20 garis miring 2022 tanggal 12 Desember 2022 yang diajukan oleh pemohon yang memberi kuasa kepada Law Marpi Office and Partner. Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon uji material yang kami hormati. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji material tafsir ketentuan pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 yang diajukan dalam persidangan yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini. Yang selanjutnya yaitu ada pokok permohonan pemohon. 1. Bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan uji material atas ketentuan pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK yang berbunyi sebagai berikut yang mulia. Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihannya. Yang selanjutnya yang mulia, pasal 34 yang berbunyi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan yang dianggap bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang 1945 yang mengatur sebagai berikut. Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28 D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28 I ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon tersebut, selanjutnya pemohon mengajukan petitum sebagai berikut yang mulia. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 29E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 60 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Yang ketiga, menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Yang terakhir, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya, atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Yang selanjutnya yaitu tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon. Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
Pemohon uji material yang kami hormati, bahwa syarat usia sebagaimana diatur dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK dan masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana diatur pada pasal 34 Undang-Undang KPK merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy dari pemerintah dan pembentuk undang-undang sesuai kebutuhan penyelenggaraan negara. Sebagaimana model kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Oleh karena KPK sesuai pasal 1 ayat angka 3 junto pasal 3 Undang-Undang KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenangnya pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dan KPK dipimpin oleh pimpinan secara kolektif kolegial yang secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan syarat usia dan penjabat dan jabatan pimpinan KPK. Berdasarkan hal-hal tersebut, KPK menyerahkan pengujian konstitusionalitas pada norma pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK dalam perkara APO kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari ini atas nama pimpinan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Arya Juta SHMH. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Majelis Hakim, ada yang perlu didalami atau ditanyakan atau sudah cukup? Baik, ternyata sudah cukup sehingga sidang ini kita akhiri. Tetapi sebelumnya akan ditanyakan dulu kepada pemohon apakah akan mengajukan ahli atau saksi. Baik, berapa orang? 2 orang ahli yang mulia. Kami akan menyampaikan kelengkapan CV-nya. Ya, 2 orang ya. Ya, yang mulia. Untuk saksi tidak ada? Saksi tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu sidang ini kita tunda hari Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengar keterangan ahli dari pemohon dengan catatan CV dan surat izin dari lembaga ahli harus diserahkan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang. Bagaimana, sudah jelas? Sudah yang mulia, terima kasih. Baik, bagaimana kuasa Presiden dan pihak terkait KPK? Ya, jadi sekali lagi sidang ditunda hari Senin 13 Maret 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian sidang hari ini ditutup. Ya, jadi sekali lagi sidang ditunda hari Senin 13 Maret 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian sidang hari ini ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Sidang perkara nomor 112 garis miring PUU strip 20 garis miring 2022 akan segera dimulai. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perlu disampaikan bahwa sidang hari ini khusus untuk perkara nomor 112 tahun 2022 dengan agenda mendengar keterangan 2 ahli dari pemohon, yaitu Dr. Salsa Amalia Az-Zahra SHMS dan Dr. Nuridah Sarifah MH. Sebelum saudara mengambil keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu.
Mohon yang mulia hakim Ibu Siti untuk memandu. Silakan kepada Ibu Dr. Salsa Amalia dan Ibu Dr. Nurida Sarifah untuk menempatkan diri. Baik yang mulia, kepada ahli pemohon Dr. Salsa Amalia Azharo SHMS dan Dr. Nurida Syarifah MH, ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, saya kembalikan ke majelis hakim ketua. Baik, terima kasih kepada para ahli. Silakan kembali ke tempat. Kepada kuasa hukum pemohon, keterangan siapa dulu yang akan didengar? Keterangan dari Dr. Salsa Amalia Azharo SHMS yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Dr. Salsa untuk menempatkan diri dan perlu diingat bahwa waktu Anda terbatas dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau pendalaman bila sekiranya perlu. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menyampaikan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya kepada kuasa hukum dari pemohon yang mulia. Yang pertama berkaitan dengan posisi kasus. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian mengalami perubahan sebanyak 2 kali, yakni diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di dalam pasal 29 huruf E, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ada salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK, yakni sekurang-kurangnya berusia 40 tahun dan setinggi-tingginya berusia 65 tahun pada saat proses pemilihan. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana usia minimalnya tidak lagi 40 tahun tetapi 50 tahun, yang pada intinya seperti ini. Selain itu, di dalam pasal 34, di sana juga ada masa jabatan dari pimpinan KPK, yaitu selama 4 tahun dan hanya dapat dipilih kembali sebanyak 1 kali. Apabila kita perhatikan dan kita berbicara mengenai batas usia terlebih dahulu, dengan perubahan ketentuan usia sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dengan mengingat bahwa pada pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, seseorang yang dapat diangkat menjadi ketua KPK yakni berusia 40 tahun. Kemudian nantinya untuk mengikuti seleksi yang menjadi ketua KPK yang kedua yang berkaitan belum mencapai usia 50 tahun, yang mana ini merupakan ketentuan dari pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka hal ini tidak dapat dilakukan yang mulia. Lalu hal ini sejalan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pasal ini, terdapat diksi setiap orang berhak atas pengakuan. Diksi tersebut berkaitan dengan pengakuan terhadap kemampuan seseorang yang telah diangkat sesuai dengan peraturan yang sebelumnya. Hal ini yaitu di pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka yang mulia, kaitannya adalah mengingat bahwa seseorang telah diangkat sebelumnya dan memangku jabatan menjadi ketua KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30. Kemudian, hal ini dianggap sebagai orang itu telah mampu dan cakap dan dapat melaksanakan kewenangannya sebagai pemimpin dari KPK. Apabila dianalogikan di dalam hukum perdata, seperti halnya ketika seseorang telah dianggap dewasa, maka seterusnya pun akan dianggap dewasa. Hal ini berdasarkan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, yang belum dewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila mana seseorang menikah dalam usia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun, kemudian bercerai sebelum usianya 21 tahun, maka tidak akan kembali menjadi berstatus sebagaimana dia ini belum dewasa yang mulia. Hal ini menegaskan bahwasanya seseorang sekali dianggap dewasa, maka seterusnya pun akan dianggap dewasa. Lalu hal ini juga berlaku pada seseorang yang telah dianggap cakap sebelumnya. Maka, bukankah seharusnya seseorang yang telah dianggap cakap sebelumnya akan dianggap cakap seterusnya yang mulia? Lalu, oleh karena itu, perlu adanya kejelasan di sini, mengingat hal ini berkaitan dengan kepastian hukum bagi calon yang akan dianggap jadi ketua KPK selanjutnya. Kemudian dalam hal ini tidak dapat diperlakukan asas persamaan yang mulia, karena asas persamaan hanya bisa diterapkan di dalam keadaan dan kedudukan yang sama. Sedangkan di dalam hal yang terdapat perbedaan, maka asas persamaan ini tidak dapat diperlakukan. Maka berdasarkan analisis tersebut, batas usia paling rendah 50 tahun sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 seharusnya dimaknai sepanjang sebelum pernah menjabat menjadi pimpinan dari KPK. Lalu hal yang kedua yang mulia mengenai masa jabatan, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana kita ketahui, tidak adanya lagi sebutan lembaga-lembaga tertinggi negara atau lembaga tinggi negara. Yang ada adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Maka KPK ini termasuk ke dalam lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Mengingat bahwa lembaga negara yang termasuk ke dalam rumpun eksekutif tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi juga ada komisi lain seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Persiapan Persaingan Usaha, dan komisi-komisi lainnya. Dari beberapa komisi ini yang mulia, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai komisi ini dan jabatan dari masa pimpinnya, yakni selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Singkatnya, dengan memperhatikan hal ini, jabatan komisi-komisi ini berbeda dengan KPK yang mulia, di mana KPK masa jabatannya hanya 4 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali. Lalu, kemudian masa jabatan yang berbeda ini dari pimpinan KPK bertentangan dengan adanya cita hukum. Saya mengutip dari buku Ibu Maria Farida yang bukunya berjudul Ilmu Perundang-undangan. Cita hukum dikatakan sebagai gagasan dalam bukunya, yaitu rasa atau ciptaannya gagasan hukum. Hal ini berkenaan dengan masa jabatan pada lembaga-lembaga negara sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 7 undang-undang tersebut, maksud saya pada pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Hal ini berlaku sama pula kepada MPR, DPR, dan DPD. Apabila kita perhatikan yang mulia, pada dasarnya masa jabatan anggota lembaga negara, baik yang dibentuk berdasarkan undang-undang maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1905 adalah sama, yaitu 5 tahun. Maka, jabatan 5 tahun ini dapat kita kategorikan sebagai ide atau gagasan hukum dari cita hukum itu sendiri. Jadi, saya akan menyampaikan 2 kesimpulan yang mulia. Yang pertama, berkenaan dengan batas usia paling rendah 50 tahun sebagaimana dimaksud di dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 semestinya dimaknai sebagai sepanjang belum pernah menjabat sebagai pemimpin dari KPK. Lalu yang kedua, mengenai ketentuan dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai masa jabatan bertentangan dengan cita hukum dari masa jabatan pejabat lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin sekian itu saja yang mulia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Dr. Nurhida Sarifah, silakan. Baik yang mulia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan kepada para pemohon dan para hadirin yang hadir. Alhamdulillah yang mulia, mungkin saya langsung ke analisis mengenai hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 39 yang kemudian mengubah keadaan usia. Saya coba mengamati dimensi normatif soal usia. Pertama-tama, persyaratan usia dalam pengisian jabatan lembaga negara.
Jika kita lihat di antara beberapa lembaga negara dan bahkan yang cukup strategis, mulai dari presiden itu di usia 40 tahun, kemudian ada BPK dan Komisi Informasi Publik di usia 35 tahun, selebihnya beberapa lain-lain sebagainya di usia 40 tahun. Yang kedua, syarat usia minimal seperti DPR, DPD, bahkan MPR yaitu minimal 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pola di antara fungsi-fungsi kekuasaan yang jelas. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan di KPK sebagaimana dalam undang-undang yang terbaru itu menegaskan masuk dalam rumpun eksekutif. Jika dilihat bahwa KPK ini sebagai bidang eksekutif yang menegakkan tindak pidana korupsi yang komposisi keanggotaannya bersifat kolektif kolegial. Nah, posisi kolektif kolegial seharusnya tidak membatasi karena ada kontrol di antara anggota dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menurut saya yang mulia mendiskriminasi umur-umur potensial untuk berkiprah di negara ini yang punya hak sesungguhnya. Lalu Fuller menegaskan di antaranya bisa mereduksi soal legal certainty atau legal certainty jika tidak disertai dengan pengumuman penegasan bahwa sebuah norma itu akan mengikat saudara dan saudara sekedar tahu bahwa norma itu wajib dipatuhi. Dari pendapat ahli tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum meliputi kejelasan rumusan konsep, kemudian tegas, stabil, terprediksi, terjangkau dan dapat dilaksanakan. Nah, ketika konsep kepastian hukum diintroduce masuk dalam perubahan syarat minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi sekurang-kurangnya 50 tahun pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 di pasal 34 itu sangat kelihatan memberi kesempatan kepada pimpinan KPK dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Ini yang menurut kami itu dalam posisi ambiguitas karena satu sisi khusus untuk kasus ini sudah masuk dalam situasi yang sangat konkret bagi kepentingan warga negara. Terjadinya ambiguitas berarti kepastian hukum menjadi tereduksi yang menyebabkan stabilitas kepastian hukum untuk mencapai ketertiban dan ketenteraman menjadi terganggu, terutama bagi para pihak yang berada di situasi sebagaimana pemohon dalam situasi demikian. Ketika pasal 34 dibaca secara terpisah, maka dengan sendirinya prinsip periode sebelumnya dapat mencalonkan kembali semestinya demikian. Bahwa ada syarat baru yang muncul kemudian tidak serta-merta mengabaikan kedudukan dan hak yang diberikan oleh hukum bahwa pimpinan KPK dapat dipilih kembali. Terlebih bahwa rekam jejak yang telah dicatatkan selama melaksanakan tugas pimpinan merupakan bukti bahwa telah menjadi pertimbangan. Dalam situasi demikian, menurut Fuller tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dinyatakan bersalah. Artinya tidak terdapat norma hukum. Jika terdapat norma hukum yang tidak jelas dan tegas dalam urusannya, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dibebankan. Jika satu undang-undang tidak berkepastian dalam pelaksanaannya, maka menurut Lon Fuller dapat dinyatakan unkonstitusional. Maka ketentuan pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan ketidakpastian secara spesifik yang merugikan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28D dan seterusnya. Yang kedua, bahwa sebagaimana di awal ada soal diskriminasi antar usia, semestinya ada satu hasil telaah soal kepantasan umur untuk menjabat yang meyakinkan. Oleh karena itu, sebagaimana dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak hanya menimbulkan problem ketidakpastian, tetapi juga terkait dengan pasal 28E ayat 2 dan seterusnya, yang isinya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Itu kira-kira yang mulia, jadi ada problem diskriminatif soal usia. Jika tidak ada betul-betul hasil penelitian yang bisa menunjukkan bahwa usia 40 tahun itu tidak layak memimpin. Apalagi kalau kita kembali ke komisi-komisi negara yang kepemimpinannya bersifat jamak atau kolektif kolegial,
di mana keputusannya tidak ditentukan secara tunggal, seperti umpamanya presiden, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pasal 29E Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa pasal 29E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 50 tahun menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama yang ada dalam situasi usia itu yang tidak maju atau ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan negara. Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan seterusnya. Kemudian di pasal 21I soal diskriminasi dan seterusnya. Karena sesungguhnya dalam praktik bisa kita lihat bahwa banyak orang-orang hebat yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin dengan berbagai pengalaman. Bahkan hasil penelitian dari Beth Willig, seorang psikolog dari Yale University, menyatakan bahwa tumbuh kembang intelektualitas itu memang potensial ada bagi semua manusia. Semua punya potensi, tapi intelektual itu bisa berbeda-beda, ditentukan oleh pengalaman, lingkungan, dan kemudian motivasi dari setiap orang yang bisa saja tingkat maturitasnya tidak berbanding lurus dengan usia. Dan memang kalau kita lihat di dalam kenyataannya bahwa tidak berbanding lurus sekalipun rata-rata usia menjadi faktor determinan untuk melihat tingkat pengalaman, tingkat kognisi dari setiap anak manusia. Jadi terkait dengan hal itu di undang-undang ini bisa diubah atau dibatalkan dan dikembalikan ke usia 40 tahun. Demikian yang mulia, atas segala kekurangan mungkin bisa diperdalam dalam dialog nanti atau dalam diskusi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Salam hormat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, kuasa hukum pemohon, apakah ada pertanyaan atau terdapat hal-hal yang ingin didalami? Baik, terima kasih yang mulia. Kepada ahli Ibu Dr. Salsa Amelia, saya ingin bertanya bahwa ketika seseorang telah dinyatakan cakap berdasarkan undang-undang dan pejabat tersebut telah menjalankan jabatannya berdasarkan undang-undang, kemudian pada saat dia sedang menjabat, undang-undang diubah, di mana atas perubahan undang-undang tersebut membuat dia tidak cakap karena suatu klausul dan norma di dalam undang-undang. Pertanyaan saya, dapatkah undang-undang atau undang-undang perubahan tersebut mencabut status cakap, dan dapatkah tercabut status cakapnya seorang pejabat incumbent, terutama mengenai undang-undang KPK dalam kaitannya dengan posisi pemohon pada saat ini? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Ada yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya juga ingin bertanya kepada Ibu Dr. Salsa, pada kesempatan sebelumnya, kuasa hukum Presiden dan DPR menyatakan bahwa terkait dengan peraturan batas usia dan masa jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya dimungkinkan. Namun, sejauh ini tidak ada rujukan atau standar baku, sehingga sebagaimana kita lihat saat ini, bahwa Undang-Undang KPK di satu sisi memberi hak di pasal 34 yang dikhususkan untuk pejabat incumbent, namun undang-undang yang sama menghambat atau menghalangi faktual ikhlas pemohon sebagai pejabat incumbent KPK saat ini. Jadi, hak di dalam pasal 34 ini tidak dapat dijalankan. Mohon pendapat ahli tentang hal ini. Selanjutnya, terkait dengan kesetaraan masa jabatan, saudara ahli tadi memaparkan bahwa perlunya kesetaraan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dengan komisi atau lembaga negara yang lain. Mohon penjelasannya apa dan bagaimana urgensi kesetaraan dalam pengaturan masa jabatan lembaga negara. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, sudah cukup dari pihak kuasa hukum pemohon? Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak kuasa presiden, silakan. Terima kasih yang mulia. Mungkin pertanyaan yang ingin saya ajukan bisa langsung kepada kedua ahli. Pertama, tadi ahli mengatakan mengenai asas kepastian hukum. Yang menjadi pertanyaan, apakah ahli melihat dalam undang-undang ini bahwa terdapat kekosongan jabatan karena undang-undang ini atau karena pasal ini, sehingga kekosongan jabatan tersebut menjadi sebuah kekosongan hukum? Kalau dari kacamata kami, dari kuasa presiden, tidak melihat adanya kekosongan jabatan, artinya tidak ada kekosongan hukum.
Kedua, ini perubahan undang-undang dari tahun 2019 ketika dianggap merugikan pemohon. Kenapa baru dilakukan pengujian ketika undang-undang ini sudah berjalan hampir 4 tahun? Ketiga, saya ingin menanyakan juga kepada ahli tentang penentuan batas usia. Kami melihat penentuan batas usia ini merupakan open legal opinion. Karena dalam menentukan batas usia terhadap 3 komponen lembaga, yang ketika menentukan batas usia merupakan hal yang pokok. Komponen 3 lembaga ini antara lain, yang pertama, kelembagaan di bidang pendayagunaan aparatur negara, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam hal teknis, dalam hal ini kementerian yang terkait dengan lembaga mana yang ingin dibahas. Yang ketiga adalah Kementerian Keuangan. Ketiga lembaga ini yang menentukan batas usia apakah terbesar atau tertingginya. Inilah yang menentukan batas usia apakah terbesar atau tertingginya. Apabila salah satu tidak ada, maka hal itu tidak akan terjadi. Tidak akan diputus mengenai usia yang ditentukan. Setahu saya, ketika membahas ini juga KPK ada. Artinya penentuan batas usia yang ada saat ini sudah merupakan pengesahan yang sah menurut saya. Kecuali ketika waktu itu KPK tidak ada, sehingga menurut kami apakah hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum juga. Yang keempat yaitu terkait perbedaan perlakuan, apakah penentuan batas usia bila disamaratakan juga merupakan suatu yang adil? Bagaimana juga ditentukan sama rata, tapi justru tidak adil karena tidak sesuai dengan teknis di bidang masing-masing. Apakah semua batas usia itu harus ditentukan sama rata meskipun teknisnya berbeda? Saya ingin dijelaskan terkait itu. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Majelis Hakim, apakah ada tanggapan? Baik, kepada Hakim nomor 2 Yang Mulia Prof. Nabiul Hakim, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Saya ingin menanyakan kepada ahli bukti tersangka berkaitan dengan sidang hukum. Yang tadi dikatakan bahwasanya sidang hukum masa jabatan pejabat lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, katanya, menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 mengenai jabatan pemimpin KPK yang hanya 4 tahun bertentangan dengan cita hukum. Sebenarnya, bagaimana dan di mana cita hukum soal masa jabatan pemimpin lembaga non-struktural dapat kita baca dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana caranya kita paham bahwa itu ada keterkaitan dengan cita hukum soal masa jabatan. Untuk ahli yang kedua, tadi ahli menerangkan soal kolektif kolegial pada salah satu karakteristik lembaga negara non-struktural atau lembaga negara yang independen itu. Kemudian saudara ahli mengaitkan dengan usia calon anggota. Tolong bantu kami memahami apa korelasinya usia tersebut dengan sifat kolektif kolegial. Karena seperti yang saya tahu, perihal mengenai usia ini tidak disebutkan dalam konstitusi. Jadi bagaimana kita mengatakan itu dengan prinsip kolektif kolegial yang tadi telah dijelaskan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Selanjutnya, silakan siapa yang akan terlebih dahulu menanggapi? Saya Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama dari kuasa hukum pemohon, seperti yang telah saya jelaskan tadi, ketika seseorang telah menjabat sebagai pemimpin dari KPK, sehingga apabila kita berbicara soal kecakapan, dan ketika seseorang ini telah dianggap cakap, dikatakan mampu, tentunya maka seterusnya pun akan dianggap cakap dan mampu. Jadi manakala ketika seseorang telah menjabat menjadi pemimpin KPK pada usianya 40 tahun, kemudian menjalani masa jabatannya 1 kali, dan ketika akan mengikuti seleksi untuk masa jabatan yang kedua, yang bersangkutan ini belum berusia 50 tahun, yang mana hal ini merupakan ketentuan di dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka hal ini tidak dapat dilakukan Yang Mulia. Padahal sesungguhnya orang yang bersangkutan ini telah menjabat dan menjalani masa jabatannya selama 1 tahun untuk menjadi pemimpin dari KPK Yang Mulia. Oleh karenanya, saya telah mengambil analogi tadi dari hukum perdata apabila ketika seseorang telah dikatakan dewasa, maka seterusnya pun akan dikatakan dewasa. Lalu berkaitan dengan asas kepastian hukum yang ditanyakan oleh kuasa presiden, berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada intinya bahwa setiap orang dijamin untuk memperoleh kepastian hukum. Ibaratkannya, ketika saya telah diangkat menjadi ketua KPK meskipun di dalam usia 40 tahun, lalu mengapa saya tidak bisa diangkat lagi menjadi ketua KPK? Hal ini tidak bisa diperlakukan karena terbatas oleh usia tersebut Yang Mulia.
Oleh karena itulah undang-undang ini melanggar asas tersebut yang mulia. Kemudian berkaitan dengan pihak yang menentukan batas usia melalui Menpan, Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan, tentunya hal ini seharusnya merupakan sebuah kajian teknis. Tetapi dalam naskah akademik yang saya cari melalui media elektronik, saya tidak menemukan adanya alasan mengapa batas usia ini kemudian dirubah. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah di mana letak ratio logisnya? Mestinya apabila adanya suatu perubahan, maka harus ada alasan mengapa hal tersebut itu dirubah, lalu apa tujuan dari perubahan tersebut yang mulia. Lalu juga berkaitan dengan asas kepastian hukum yang tadi saya jelaskan, yakni dengan asas pengharapan yang layak dari sisi hukum administrasi, maka ketika seseorang dapat diangkat sebelumnya, lalu mengapa sekarang tidak bisa lagi untuk diangkat yang mulia? Kemudian berikutnya, pertanyaan dari yang mulia Profesor Nadiful Hakim, sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir dari kuasa hukum yang berkenaan dengan urgensi dari kesetaraan masa jabatan. Sebelumnya yang mulia, memang di dalam konstitusi tidak mencantumkan mengenai usia, tetapi apabila kita telusuri lebih jauh, saya mencoba menggunakan suatu penafsiran bahwa di dalam konstitusi, lembaga-lembaga negara yang diatur di sana, di mana pemimpin lembaga-lembaga negara tersebut menjabat selama 5 tahun yang mulia. Inilah yang disebut sebagai suatu ide atau gagasan hukum. Jadi kaitannya dengan cita hukum yaitu hal inilah yang saya sebut sebagai gagasan bahwa kepemimpinan pada lembaga negara yaitu 5 tahun. Lalu terkait dengan kesetaraan jabatan, apabila kita melihat dari berbagai perbandingan masa jabatan antar lembaga tadi, apabila kita menilik di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ada klausul mengenai menyusun perencanaan teknokratis yang waktunya adalah 5 tahun. Dalam hal ini diimplementasikan di dalam penerapan masa jabatan, periodisasi lembaga-lembaga negara, bahkan presiden dan wakil presiden. Sehingga yang dikhawatirkan ketika pemimpin KPK hanya diberi masa jabatan 4 tahun, hal ini tidak koheren dengan kerangka pengeluaran jangka menengah. Kemudian dampak berikutnya yang mengkhawatirkan adalah ketika terjadinya gap kinerja antara rencana strategis dengan implementasi faktual melalui program kerja lembaga negara tersebut. Mungkin kiranya itu saja yang dapat saya jawab yang mulia. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya Ibu Dr. Nurhida Sarifah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para pihak. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan jawab pertama, bagaimana sih asas kepastian hukum soal adanya kekosongan. Saya pikir kalau kita lihat tidak ada kekosongan, cuma memang ada dua norma yang secara konkret dihadapi oleh pemohon atau mungkin ada warga negara lain. Di pasal 34 terang dan nyata bahwa dapat mencalonkan diri kembali ya pimpinan KPK, tapi ada seorang pimpinan yang sebelumnya itu kira-kira kalau mendaftar belum cukup usianya. Nah, saya pikir ada norma memberikan, tapi kemudian ada norma yang menghalangi di batas usia itu tanpa ada jembatan perantara antara dua norma itu, sehingga legal kepastiannya, terutama ketegasannya menimbulkan ketidakjelasan ketika mau diterapkan. Kecuali kalau kita mau sewenang-wenangnya bahwa ya sudah ini pembuat undang-undang, nah itu lain soal. Tapi bahwa ada hak warga negara yang sesungguhnya jika dijamin persamaannya di depan hukum untuk termasuk dalam jabatan pemerintahan. Selain itu baru dilakukan pengujian karena soal hak warga negara dan ada Mahkamah Konstitusi yang memperjuangkan hak-haknya. Saya cuma ingin berpendapat bahwa setidaknya ada ukuran maturity itu, yaitu berupa kedewasaan dan kematangan. Karena kalau kita sudah masuk di situ, berarti maturity itu tidak sekedar usia saja. Tapi kalau kita lihat aktual intelektual yang disebutkan oleh Jack Boswini itu menyatakan bahwa banyak variabel atau banyak faktor sekalipun di usia 50 tahun. Karena hakikat dari maturity ini adalah ketenangan, kematangan dengan wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, entah itu dengan learning, pengalaman, dan dengan berbagai studi kasus yang ditangani, itu akan mematangkan atau secara utuh melihat dan mencari jalan keluar di antara setiap masalah. Terakhir, saya langsung ke pertanyaan yang mulia Prof. Nadif soal apa hubungannya dengan kolektif kolegial. Saya membaca bahwa ada satu kuasa yang berbeda di antara kolektif kolegial dengan jabatan tunggal.
yang memungkinkan utamanya kalau dipandang kira-kira terlalu agresif kalau muda, maka ada orang tua yang bisa mengimbangi. Tapi kalau semuanya juga tua, maka bisa jadi lamban. Nah, di sisi lain, karakteristik fungsi eksekutif itu aktif, berbeda umpamanya dengan karakteristik yudisial yang memang menunggu, menimbang, dan apa yang bisa dihadirkan oleh para pihak, maka itulah yang akan diputuskan dengan sebijak-bijaknya. Berbeda dengan eksekutif yang aktif bertindak berbagai hal terkait umpamanya tugas dan wewenangnya. Oleh sebab itu, keseimbangan usia menurut saya sangat penting dalam memotret sekaligus juga proses pendidikan transformasi atau pengalaman antar generasi ketika berpadu antara usia mature yang masih baru start dengan yang sudah middle, bahkan yang sudah hampir umpamanya masuk di usia tua. Oleh sebab itu, kerja kolektif kolegial ini semestinya menjadi penyeimbang sehingga ada kontrol antara muda dengan tua, begitupun sebaliknya. Itu yang kalau dari sisi kolektif kolegial, pertimbangan saya yang mulia, terutama non struktural. Mungkin sementara cukup yang mulia, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kuasa hukum pemohon, apakah masih ada saksi atau ahli yang diajukan? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu sidang ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mendengar keterangan ahli dari termohon dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli harus disampaikan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Sidang perkara nomor 112 garis miring PUU 20 garis miring 2022 akan segera dimulai. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 112 garing PUU strip 20 garing 2022 dengan agenda mendengar keterangan ahli dari DPR. Ahli yang dihadirkan yaitu Ibu Dr. Sabrina Aprilia Pangaribuan SHMH dan Ibu Dr. Marisa Bahas SHMH. Baik, sebelum ahli didengar keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Sabrina Aprilia Pangaribuan dan Ibu Dr. Marisa Bahas. Silakan mendapatkan diri. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memandu jalannya. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Untuk ahli-ahli dari DPR, Ibu Dr. Sabrina Aprilia Pangaribuan dan Ibu Dr. Marisa Bahas, ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat yang selebihnya. Dan selebihnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Sabrina Aprilia Pangaribuan SHMH dan Ibu Dr. Marisa Bahas SHMH. Silakan dimulai dari Ibu Dr. Sabrina Aprilia Pangaribuan SHMH terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat pihak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai termohon, yang terhormat pihak pemohon beserta kuasa pemohon. Perkenankan saya memberikan keterangan keahlian sebagaimana dimintakan oleh pihak termohon pada perihal pengujian material pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua itu tidak dapat dilepaskan dari 3 nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam kaitan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan aksiologi konstitusi, yakni kepastian hukum yang adil, sangat menentukan keberlakuan norma yang mengatur tentang batas usia dalam pengisian jabatan pimpinan KPK. Konstitusi tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum dan masa jabatan guna pengisian jabatan tertentu dalam pemerintahan, inkasu pimpinan KPK. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan itu diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut. Para filsuf mengemukakan bahwa keadilan akan terwujud jika setiap orang mendapatkan apa yang pantas didapatkan dan tidak adil apabila mereka tidak mendapatkannya. Keadilan demikian menunjuk pada perimbangan proporsional sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Aristoteles juga menyampaikan keadilan konvensional, yakni keadilan yang didasarkan kepada kebutuhan yang tidak bersifat tetap atau natural. Dengan demikian, keadilan yang natural ini bersifat statis, diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional itu adalah suatu keadilan yang menunjuk kepada komunitas tertentu. Keberlakuannya bersifat dinamis, selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan. Keadilan konvensional ini dapat dipersamakan dengan keadilan distributif. Dalam pandangan Islam, keadilan dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di sini pembebanan suatu kemampuan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang dan proporsional. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya. Dalam kaitannya dengan ketentuan persyaratan batas usia pimpinan KPK yang mengalami perubahan, maka hal ini tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kaidah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Pengaturan demikian tidak rasional dan tentunya tidak proporsional. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya peraturan demikian harus diterapkan. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penempatannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif. Bahwa memang benar ada ungkapan keadilan juga adalah suatu kesamaan hak. Namun pada sisi lain harus dipahami bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Mengacu pada teori keadilan Aristoteles yang berdasarkan persamaan, dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang diperlakukan secara sama dan hal-hal yang diperlakukan secara tidak sama. Dalam kaitan ini, persoalan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua yang sejatinya menyentuh kepentingan pemohon guna mencalonkan kembali pada periode berikutnya tidak dapat dikatakan sebagai wujud keadilan dalam artian ketidaksamaan hak. Kesamaan hak pada orang yang sama juga terkait dengan kepastian hukum. Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan mendapat sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan, ketegasan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat. Mengacu pada pendapat tersebut, maka perubahan persyaratan batas usia pimpinan KPK menurut ahli bertentangan dengan kepastian hukum. Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada pasal 87 huruf B. Dengan adanya pengecualian tersebut terhadap hakim konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf D
yakni berusia paling rendah 55 tahun. Pengecualian dalam pasal Aquo diberikan kepada hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf D oleh karenanya dianggap memenuhi syarat. Di sisi lain, pada Undang-Undang KPK perubahan kedua, pengecualian demikian tidak ditemukan. Di sini dipertanyakan, penerapan pengecualian yang tidak diberlakukan sama halnya ada diberlakukan pada hakim konstitusi, namun demikian tidak diberikan kepada pimpinan KPK. Padahal keduanya sama-sama menjabat. Perbedaan demikian menurut ahli bersifat diskriminatif. Demikian oleh karena perihal pengecualian tidak diterapkan sebagaimana mestinya, pemberlakuan aturan pengecualian yang berbeda tersebut sebagai bentuk membedakan yang sama. Kondisi ini merupakan ketidakadilan. Terlepas dari berbagai alasan peningkatan usia minimal yang harus diberlakukan atau aturan pengecualian dalam Undang-Undang KPK perubahan kedua, dengan demikian akan terwujud kepastian hukum, keadilan, dan tentu kemanfaatan. Tidak dapat dipungkiri apabila ada suatu aturan hukum dapat diterapkan secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, kebijaksanaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Norma hukum di atasnya tiada lain tiada bukan adalah menuju kepada kemanfaatan umum sebagaimana terdapat dalam konstitusi. Menurut ahli, upaya koreksi perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan batas usia 50 tahun, namun juga menerapkan pengecualian bahwa pimpinan KPK yang saat ini menjabat dianggap telah memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Demikian keterangan yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Sapana Aprilia Pangaribuan SHMH. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Marisa Bahaj SHMH, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat pihak Dewan DPR Indonesia sebagai termohon dan pihak pemohon serta kuasa pemohon. Perkenankan saya memberikan keterangan keahlian sebagaimana dimintakan oleh pihak termohon pada perihal pengujian material pasal 29 huruf E dan pasal 34 UU KPK perubahan kedua. Saya melakukan kajian secara yuridis, teoritis, dan filosofis, dan itu adalah kompetisi saya. Saya beristihad untuk menemukan suatu penyelesaian hukum karena setiap permasalahan hukum butuh problem solving. Penyelesaian hukum di sini itulah yang saya sampaikan, harus adanya upaya koreksi dengan mengacu kepada pendapat Aristoteles. Keadilan kolektif guna kejadian suatu pemulihan atas kerugian. Keadilan kolektif ini demikian berkembang. Bagaimana mungkin mewujudkan keadilan jika tidak terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum? Tidak dapat dipungkiri dalam hukum terdapat pengecualian sebagaimana ada judul, tidak ada hukum tanpa pengecualian. Dalam perkara ini lebih tepat dilakukan upaya koreksi melalui cara dan bagaimana metodologi koreksi itu. Tentu harus dikembalikan pada posisi awal. Posisi awal menuju kepada undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru ada pertambahan. Berarti di sini ada hukum yang lama dan hukum yang baru. Nah, ketika ini terjadi hukum yang lama dan hukum yang baru, maka menurut saya sebenarnya ini bisa dikonfirmasikan, bisa dikomunikasikan, diambil jalan tengah yang moderat, tidak lebih tidak kurang. Lebih lanjut, adanya perubahan persyaratan yang merugikan hak dan atau kewenangan pemohon, menurut saya harus dikoreksi. Koreksi tersebut merupakan wujud dari keadilan korektif. Koreksi atas kejadian dilakukan dengan cara mengembalikan pada posisi sebelumnya. Dalam perkara Aquo, koreksi dapat dilakukan dengan mengembalikan persyaratan batas usia minimal pada ketentuan yang mengatur sebelumnya. Dengan adanya suatu faktor kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, maka diperlukan suatu kemudahan dan perlakuan khusus guna pemulihan atas adanya suatu halangan bagi pemohon untuk mencalonkan kembali sebagai pimpinan KPK pada masa berikutnya. Kemudahan dan perlakuan khusus memerlukan suatu pengecualian dalam undang-undang. Kemudahan dan perlakuan khusus tidak dimaksudkan sebagai pengingkaran terhadap prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Dikatakan demikian oleh karena prinsipnya persamaan yang adil atas kesempatan telah dilakukan sebelumnya.
Pemohon sebelumnya dinyatakan telah memenuhi persyaratan batas usia dan kemudian menjabat sebagai pimpinan KPK. Maka melekat kepadanya sebagai calon pimpinan pada masa berikutnya dan itu merupakan hak konstitusionalnya. Pengecualian sebagaimana dimaksudkan sesuai pula dengan aksiologi kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, kemudahan dan perlakuan khusus sebagai wujud kepastian hukum atas hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon guna pemenuhan keadilan. Timbulnya kerugian dan hak atau kewenangan konstitusional menjadikan kemudahan dan perlakuan khusus bersifat wajib. Ketentuan pasal Akwo tentang pertambahan batas usia itu tetap diberlakukan, tetapi ada suatu pengecualian. Bagi pimpinan KPK yang saat ini menjabat itu dianggap sama, karena dianggap sama berarti di sini dipersamakan dan ada pengecualian. Bahwa hukum membutuhkan pengecualian, tidak ada hukum tanpa pengecualian, karena setidak-tidaknya terhadap asas ada pengecualian. Pengecualian itu demikian diperlukan sepanjang ada suatu kebaikan atau suatu manfaat. Begitupun yang dimaksud dalam keadilan kolektif terkait dengan utilitas dari suatu bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan adanya suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepentingan saya sebagai ahli, paling pentingnya adalah menyampaikan suatu tawaran, suatu model penyelesaian menuju kepada perwakilan aktual yang berdasarkan asas kepastian hukum yang adil. Saya pertegas bahwa pasal yang dimaksudkan yaitu pasal 29 Undang-Undang KPK, tepatnya huruf E, itu bertentangan dengan konstitusional karena tidak selaras dengan pasal 28D ayat 1. Bahwa memang ada ketidakharmonisan dan ada penyimpangan dalam pembentukan Undang-Undang KPK perubahan kedua. Walaupun memang ada perbedaan antara Undang-Undang KPK dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa pengecualian yang dimaksud dalam Undang-Undang MK itu adalah lain halnya dengan yang saya maksudkan. Dalam pengertian seperti itu, karena ini ada transisi bahwa KPK ada seleksi, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak ada seleksi. Tetapi pada prinsipnya, postulatnya bahwa aturan hukum yang lebih rendah harus menyesuaikan dan harus sejalan dengan aturan yang lebih tinggi. Ketika itu bertentangan, maka itu adalah inkonstitusional. Kemudian asas hukum mengatakan harus ada pengecualian. Nah, pengecualian di sini menunjuk kepada suatu kondisi. Apakah kondisinya itu merupakan hal sesuatu yang disengaja atau tidak? Ketika disengaja, itu menjadi suatu hal yang bermasalah oleh hukum. Maka kesengajaan itu menunjuk kepada perbuatan yang salah, seharusnya diberikan pula suatu pengecualian terkait posisi orang yang sama. Karena kita tidak mengetahui selaku pembentuk undang-undang. Ketika undang-undang diubah, diberikan penambahan terhadap batas usia. Padahal di sisi lain pada diri KPK, pada diri pimpinan KPK yang sekarang, apakah ingin melakukan pendaftaran kembali itu adalah wewenangnya, haknya yang harus dilindungi oleh undang-undang. Ketika batas usia ditambah, di sisi lain yang bersangkutan ingin mendaftarkan kembali sebagai pimpinan KPK, dia terhalang dengan posisi umur yang telah ditambah dan dia tidak bisa untuk melakukan pendaftaran. Itu merupakan kerugian konstitusional dan itu juga terkonfirmasi adanya ketidakpastian hukum yang tidak juga mencerminkan keadilan. Demikian keterangan yang saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk mengambil keputusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Farisa Bahaj. Selanjutnya dari pihak terkait DPR, ada yang mau diklarifikasi atau didalami? Cukup Yang Mulia. Ya, baik. Kuasa hukum pemohon, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ada Yang Mulia. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Izin menanyakan kepada ahli Dr. Savana Aprilia Pangaribuan bahwa batasan umur dan pengaturan masa jabatan adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, jangan sampai pembentuk undang-undang melakukan kesewenang-wenangan atas dasar open legal policy. Pertanyaan saya, apakah dengan mengatur kesetaraan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun, sama seperti lembaga dan komisi negara yang lainnya, akan melanggar kewenangan pembentuk undang-undang? Terima kasih. Ya, baik. Dari kuasa Presiden, ada tambahan atau sudah cukup? Cukup Yang Mulia. Baik. Kepada para ahli, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang terkait dari pihak kuasa pemohon tadi menyangkut tentang kewenangan open legal policy. Pada prinsipnya, sesuai dengan asas politik hukum yang kita anut, pembentukan undang-undang KPK tentu dimaksudkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
Memang ada politik hukum yang bersifat tetap atau yang temporer. Tetapi untuk menentukan suatu keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan, tentu ada asas-asas yang harus terpenuhi. Setidaknya disebutkan dalam berbagai undang-undang, termasuk undang-undang KPK, asas kepastian hukum menjadi asas yang pertama dan utama. Selain ada asas kepastian hukum, tentunya ada asas kecermatan, ketelitian, dan asas pemerintahan yang baik. Dan kesemuanya itu terhubung kepada norma yang di atasnya. Dalam kaitannya dengan open legal policy tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, seharusnya menjadi kebijakan pemerintah dan DPR melalui proses legislasi yang tepat. Oleh karena itu, ada keterhubungan. Tidak boleh suatu norma dalam undang-undang itu mencederai aksiologi yang kita anut, kepastian hukum yang ada. Karena ini penting untuk mewujudkan kedaulatan hukum. Oleh karena itu, di sini menurut ahli ada ketidakkeselarasan atau ada ketidakimbangan dalam penambahan batas usia sebagai calon pimpinan KPK. Demikian yang mulia. Baik, tadi dari DPR ya, supaya bisa ditambahkan secara tertulis, apa mungkin bisa disampaikan secara lisan? Silakan. Izin yang mulia. Jadi DPR akan menyampaikan tambahan secara tertulis yang membahas tentang ketentuan peralihan dan mengenai usia ini. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian dari kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Tidak ada yang mulia, cukup. Baik, kalau begitu, ini merupakan sidang pembuktian terakhir. Dengan demikian, sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 20 Maret 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan. Dengan demikian, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.